wali kota, gubernur DKI, presiden 2 kali, anaknya mau maju wali kota, ayo, menantunya, ayo, semuanya ayo, lalu kemudian sikapnya seperti ini dan dia bilang terima kasih, gitu kembali. Itu aja. Gitu doang ya Bang? Ya apa ya? Itu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Keistimewaan berkali-kali itu tidak pernah didapatkan. Itu didapatkan oleh Jokowi. Tapi kalau kemudian dia mengambil sikap seperti ini, ya sudah, mau apa? Itu loh, saya tetap percaya bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia dari antara kita masing-masing kok. Bang Adian sudah bisa apa ya, terima, legowo, atau masih sulit untuk menerima apa yang Pak Jokowi lakukan? Mbak, saya tidak membesar-besarkan diri, tapi mungkin saya satu dari sekian banyak orang yang fight buat Pak Jokowi. Dari dia gubernur, pilpres pertama dan pilpres kedua. Bahwa saya kaget, kenapa seperti ini? Saya kecewa, kenapa seperti ini? Ya, tapi saya tahu bahwa hidup terus berjalan. Bangsa ini tidak boleh berhenti hanya karena saya kecewa pada satu atau dua orang. Waktu akan terus bergulir dan saya harus tetap berjalan toh. Gitu loh. Jadi move on Bang? Atau kepahitan itu akan selalu ada? Lu mau move on, nggak move on waktu berjalan kok, gampang aja. Iya, dan PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti oleh kekuasaan sebelumnya, paling sering, dan kita terlatih untuk itu. Kalau sekarang banyak meme yang beredar itu yang banteng dipanah dari mana-mana dan sebagainya, itu memang kita banyak dilukai. Dan meskipun kata Bang Adian banyak dilukai, kenapa kita belum mendengar Bu Mega bersuara lagi, Bang Adian? Bahkan hanya untuk sebatas untuk mengatakan angket ini jadi atau tidak, kita belum mendengar dari Bu Mega. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi persoalannya adalah apakah Ibu Mega harus bicara sama lu? Sehingga lu harus dengar. Kan masyarakat menanti loh Bang. Oh iya. Bu Mega bersuara. Dan dia tahu kapan waktunya berbicara dan kapan tidak berbicara. Dia tahu harus berbicara apa dan tidak harus berbicara apa. Mbak, gini loh Mbak, Ibu Megawati itu politisi jago, hebat, melewati banyak kali problem, berkali-kali dalam banyak kesempatan. Saya selalu sampaikan, tidak ada partai lain di Republik ini yang kantornya pernah diserbu seperti PDI Perjuangan. Tidak ada ketua umum partai lain di Republik ini yang pakai kaos partainya ditangkap di jalan. Nggak ada yang kemudian secara tegas tidak mengikuti pemilu 97. Itu semua dialami oleh PDI Perjuangan. Ada nggak kader partai lain yang mempertahankan kantornya ditangkap sampai ratusan orang? Nggak ada, cuma PDI Perjuangan. Lalu untuk partai dengan pengalaman yang luar biasa seperti ini, mau kita anggap apa gitu loh? Nggak ada yang ngalami itu. Kalau dibilang partai mana yang paling banyak mengalami pahit getirnya, apa itu istilah garam-garam itu? Asam garam itu, ya PDI Perjuangan. Dan kita tetap kokoh berdiri sampai hari ini loh. Kenapa saya di PDI Perjuangan? Karena saya mengagumi itu. Mengagumi itu. Saya bangga menjadi bagian dari partai yang punya sejarah luar biasa. Oke, Bang Adian ini mengatakan Banteng sampai hari ini tetap berdiri kokoh. Mbak, banyak orang bilang begini, lu kalah ya nih, Pilpres segala macam. Kalau menang itu kurangnya apa? Tapi ketika partai kita dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak perubahan konstitusi untuk 3 periode, kita memenangkan konstitusi dan bangsa ini. Itu jauh lebih besar dibandingkan cuma mengangkat 1-2 orang duduk di kursi. Jauh lebih besar. Kita itu pernah gini Mbak ya, apa sih yang bisa menjawab tentang seseorang, tentang semua organisasi? Periksa sejarah. 97 kita tidak ikut pemilu. 99 kami tidak punya menteri, kami tidak punya anggota DPR RI, kami tidak punya DPRD provinsi dan kabupaten, tidak punya orang di mana-mana, dan kita terus bertarung. Kita terus bertarung bahkan dalam ketiadaan sekalipun, dan kita buktikan 99 kita menang. Oke? Kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan sikap PDI Perjuangan, berapa kali PDI Perjuangan dalam posisi oposisi dan tetap bertahan sampai sekarang. Kita pernah menjadi bagian dari kekuasaan? Pernah. Ya. Kita pernah menjadi oposisi? Pernah.
Oke, apakah kemudian bagaimana kita akan ke depan segala macam? Kalau kita lihat dari pelajaran sejarahnya, potensi kita menjadi oposisi jauh lebih besar. Saat ini jauh lebih besar. Dan kita biasa-biasa aja. Oke, untuk di pemerintahan Prabowo Gibran lebih besar potensinya jadi oposisi. Yang saya lihat seperti itu dari sejarah. Tapi belum pasti. Kenapa? Karena persoalan kita adalah bagaimana membangun bangsa ini. Apakah kemudian demokrasi bisa menjadi lebih baik ketika semuanya bergabung atau adanya oposisi? Menurut saya kalau ada oposisi. Dan sampai hari ini Mbak ya, tidak ada larangan dari partai jangan perjuangan angket. Sampai sekarang tetap dilepas kita. Kita tetap siap untuk seluruh pertarungan politik apapun. PKB udah tanda tangan loh Mas angket. Kita juga Kita sudah. tunggu ya. Oke, Kita kalau juga- gitu kita gabungin. Nama-namanya sudah ada, semuanya sudah diinventarisir, tinggal menunggu perintah ketua umum. Oh, tinggal Nah, perintah. iya, Perintah. tapi- Ya Allah PKB udah ada perintah loh, ya kan? Sebentar dulu, tapi kalau kemudian misalnya kita anggap itu lebih baik secara politik untuk membongkar kecurangan yang mungkin tidak bisa dibuka oleh MK, kita lakukan. Nah, sampai hari ini nggak ada larangan untuk menyetop itu, nggak ada. Clear. Itu loh. Tapi kita punya kebutuhan berikutnya apa? Pilkada. Oke. Kita harus persiapkan itu. Kenapa? Agustus sudah pendaftaran toh? September. Agustus pendaftaran. Agustus September. Penjaringan mulai. Iya, penjaringan sudah mulai. Agustus kalau tidak salah sudah mulai pendaftaran. Nah, kita harus bicara itu juga. Oke. Indonesia ini di dalamnya ada Bojonegoro, ada Aceh, ada segala macam. Jangan persoalannya kemudian pilpres lagi. Ada problem-problem kebangsaan ke depan yang harus kita siapkan sekarang. Oke? Jangan kemudian artinya kalau lu tidak bergabung dengan kita, berarti lu tidak ingin membangun bangsa ini sama-sama. Kata siapa? Jangan ajari kita tentang bagaimana membangun bangsa. Kita pernah menang, kita pernah kalah, dan kalah tanpa marah-marah, kalah tanpa bentrokan, kalah tanpa chaos, tanpa merubah undang-undang satu kata pun, satu titik koma pun. Sebuah analisa dari Bung Faisal Assegaf yang dituliskan beberapa hari lalu di X memberikan sebuah judul "Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi". Menurut Faisal Assegaf, usai putusan MK, Anies bergerak cepat dari PDIP untuk menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pendekatan elegan dan bermartabat. Menariknya, kata Faisal, ketika bertemu di KPU, Anies dan Prabowo menunjukkan kemesraan, sementara Gibran terlihat kaku. Anies seolah mengirim pesan kuat ke publik. Kubu 01 menerima kemenangan Prabowo tapi menolak politik dinasti Jokowi. Sikap Anies sejalan dengan aspirasi gerakan perubahan yang berkali-kali memberi sinyal ke Anies dan Prabowo jangan mau terjebak adu domba politik Jokowi. Tak heran, di balik layar komunikasi terus terjalin dan solid. Rakyat secara cerdas memahami bahwa Prabowo 2 kali dikalahkan secara curang oleh Jokowi. Untuk menghindari skenario busuk itu, Prabowo terpaksa bergabung di kabinet dan mengunci Jokowi dan PDIP. Tapi Jokowi terkenal super licik. Gibran dipaksa melalui jalur culas agar jadi cawapres. Pertarungan senyap di lingkar kekuasaan menjadi sengit, tapi Prabowo bergerak cepat menggalang kekuatan untuk meraih kemenangan. Mungkin Prabowo berkalkulasi, bila Gibran tidak diambil sebagai cawapres, maka Jokowi merapat ke PDIP. Akibatnya membuat Jokowi dan Megawati semakin kuat berkonsolidasi menguasai gelanggang pilpres curang. Dalam kajian terbatas di internal Partai Negoro, pendekatan politik Prabowo maupun Anies esensinya berhasil mengunci Jokowi, Megawati, dan PDIP. Siapapun yang jadi presiden asal bukan dari PDIP atau boneka Jokowi. Soal posisi Gibran yang dipaksakan sebagai cawapres abal-abal, nasibnya tersandra aneka dugaan kasus. Toh Jokowi pun telah membuat Ma'ruf Amin hanya sebatas pajangan. Apalagi Gibran hanya bocah ingusan bagi Prabowo. Ihwal itu bikin Jokowi dan kelompok di belakangnya terus berupaya memperluas pengaruh merebut jatah posisi strategis di kabinet. Modusnya Jokowi sedang berupaya merebut Golkar, sembari mengipas PDIP meneror Prabowo. Namun permainan di atas papan catur telah berubah total. Manuver Anies menjalin hubungan dengan Prabowo jelas membuat Jokowi dan PDIP panik. Terlebih rakyat semakin sadar Jokowi adalah perusak negara. Rakyat bersatu lawan dinasti Jokowi.